Kita telah memasuki semester kedua, tentunya juga ada target-target khususnya laba yang juga akan ditempuh begitu ya bagi perusahaan terkhusus perusahaan-perusahaan BUMN. Target Pelni di semester kedua ini secara kinerja apa saja dan kiranya bagaimana misi untuk mendapatkan ataupun menghit begitu ya target-target yang telah direncanakan. Di akhir tahun ini kami menargetkan laba sebesar 185 miliar dan saya sangat optimis bahwa di akhir tahun ini target laba kami itu akan terlampaui. Beberapa hal yang kami lakukan adalah investasi di semester 2 ini juga kami lakukan dari investasi internal yaitu kapal Roro, Toropex, dan Tongkang Takbut karena kami memang fokus untuk meningkatkan bisnis komersial dari perusahaan. VSO sendiri mendominasi pendapatan Pelni sebesar 70%, sedangkan untuk pendapatan komersial baru sekitar 30%. Nah, inilah yang akan kami dorong untuk ditingkatkan dari sisi bisnis komersial, dan itu berasal dari kapal-kapal logistik kami. Oke, baik. Ada kontribusi dari kapal begitu ya. Bahkan tadi kalau secara data Anda membutuhkannya 12 kapal yang harus diremajakan. Bagaimana dengan Untuk kapal penumpang, Mas Bram. Oke, baik Bu Anda. Dengan 12 kapal begitu yang perlu diremajakan ini, bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja yang juga tentunya harus dimaksimalkan? Apakah memang dengan kapal-kapal yang sudah usianya tidak muda lagi ini juga bisa mampu mendorong target-target yang tentunya sudah direncanakan oleh Pelni? Dengan replacement 12 kapal ini tentu yang pertama adalah bahwa bisa saya mungkin akan memulai dari bahwa pemegang saham atau kepemilikan saham di PT Pelni ini 100% milik Bio Warna atau pemerintah Republik Indonesia. Sehingga penugasan yang diberikan kepada kami oleh pemerintah melalui Kementerian Perhubungan Republik Indonesia itu mencerminkan bahwa pemerintah itu hadir dalam melayani kebutuhan masyarakat akan moda transportasi laut. Sehingga replacement terhadap 12 kapal Pelni ini, saya rasa ini merupakan satu hal yang urgent dalam hal untuk memberikan rasa aman dan rasa nyaman kepada masyarakat Indonesia khususnya yang membutuhkan moda transportasi laut. Pelni juga merupakan satu-satunya perusahaan pelayaran kapal penumpang milik pemerintah yang jaringan trayeknya meliputi seluruh perairan di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, yang menyinggahi hingga ke daerah 3TP sehingga keberlangsungan peran Pelni sebagai wujud negara hadir perlu dijaga. Oke, baik Bu Anda. Tadi di sebelumnya begitu ya pernyataan Anda di mana akan memaksimalkan kapal-kapal yang sudah tua ini dengan maintenance yang rutin. Tentunya kami pahami apabila kapal yang sudah tua begitu ya maintenance-nya juga pasti anggarannya cukup besar di sana dibandingkan dengan maintenance kapal-kapal yang baru. Apakah ini juga tidak akan menggerus laba dari Pelni sendiri Bu Anda? Tidak, Mas Bram, artinya seluruh biaya atau ini kan sifatnya penugasan, sehingga kami disubsidi melalui PSO. Adapun biaya yang kami keluarkan saat ini, itu sebenarnya biaya yang menjadi beban masyarakat itu hanya sepertiga dari biaya tiket ya, artinya itu 30%, sedangkan 70%-nya itu berasal dari PSO. Jadi kalaupun harga tiket penumpang yang diperoleh pada saat ini itu hanya sepertiga dari real biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Oke, baik. Dengan demikian adakah dari Pelni untuk merencanakan begitu ya kenaikan harga tiket di sana Bu Anda? Kalau harga tiket itu kewenangan pemerintah, artinya kami sendiri juga diatur oleh pemerintah melalui Kementerian Perhubungan RI. Dan yang tadi yang mungkin juga dapat saya sampaikan bahwa tadi bagaimana peran Pelni dirasakan oleh masyarakat pengguna moda transportasi laut, ini salah satu menjadi pertimbangan kami menyampaikan juga kepada pemerintah kemarin melalui juga di Komisi 11, sehingga kami ingin memberikan aspek nyaman dan aman kepada penumpang. Dan yang tadi Mas Bram sampaikan juga, di dalam setiap tahunnya kami melakukan perawatan dan pemeliharaan yang memang sudah kami lakukan sejak dulu.
Oke, baik. Pertanyaan terakhir untuk Anda, Ibu Anda, kiranya apa harapan Anda untuk PT Pelni begitu ya dan juga kepada pemerintah agar tetap bisa menjaga eksistensi dan juga kinerja baiknya baik di tahun ini dan juga tahun-tahun ke depan. Silakan. Saya pertama mengucapkan terima kasih atas atensi yang luar biasa kemarin yang diberikan oleh seluruh teman-teman di Komisi 11 DPR RI dan support yang luar biasa dari pemerintah kepada Pelni untuk replacement kapal-kapal kami, alat produksi kami yang sudah melebihi dari umur teknis dan umur operasionalnya. Dan tujuan daripada ini tidak lain adalah yang tadi saya sampaikan bahwa sekali lagi Pelni adalah satu-satunya perusahaan pelayaran pemerintah yang melayani masyarakat hingga ke daerah 3TP yang mencakup dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote, sehingga peran kapal Pelni sebenarnya bukan peran hanya sebagai korporasi Pelni sebagai BUMN, namun peran kehadiran kapal Pelni merupakan kehadiran pemerintah untuk menyediakan kebutuhan masyarakatnya akan moda transportasi laut. Nah, harapan saya ke depan semoga dukungan ini terus berjalan dan sehingga nanti pada akhirnya pelayanan transportasi publik khususnya transportasi moda laut akan baik dan lebih menjamin keselamatan kepada seluruh penumpang. Dan harapan kami juga nanti untuk 12 kapal ini sebagaimana kemarin disampaikan oleh salah satu anggota Komisi 11 DPR RI bahwa akan tergantikan dengan kapal baru dalam waktu 5 tahun. Oke, baik, kita harapkan bersama begitu ya segala cita-cita, tujuan, target dari Pelni juga dapat terlaksana begitu ya sesuai dengan rencana. Terima kasih Bu Anda telah bergabung bersama kami di siang hari ini. Sukses dan pastinya sehat selalu untuk Anda Bu.